pemeran dalam pendidikan jasmani adaptif itu sendiri siapa? Perlu kita identifikasi dan mengkategorikannya sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Rahmi Marcella Agus. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup dari pendidikan jasmani adaptif dalam mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. Sebelum pembahasan kita lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan pahami apa yang dimaksud dengan pendidikan jasmani itu. Pendidikan jasmani. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan kualitas peserta didik, baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional. Proses kegiatan belajar itu sendiri diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, serta membentuk pola hidup sehat dan bugar. Hal demikian juga dijelaskan oleh Martha Herlin dalam bukunya pada tahun 2019 bahwa pendidikan jasmani itu selain menyehatkan bagi tubuh, juga bisa dijadikan sarana untuk mengurangi kegemukan atau obesitas. Menurut Tammy Cole, tahun 2019, pendidikan jasmani memiliki peran penting, yaitu untuk menjaga kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh. Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang sudah dijelaskan tadi, maka dikaji bahwa pendidikan jasmani merupakan sebuah aktivitas jasmani yang melibatkan keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan penjas pada sekolah. Di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, ditemukan adanya beberapa kesulitan yang dialami oleh individu yang unik, sehingga mereka tidak terjangkau oleh pendidikan jasmani. Yang dimaksud di sini individu yang unik yaitu anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Mereka tetap sangat membutuhkan layanan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk pendidikan jasmani dalam mengakomodasi setiap individu sesuai dengan keunikannya atau karakteristiknya masing-masing. Pendidikan jasmani seperti itu disebut dengan pendidikan jasmani adaptif. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang pendidikan jasmani adaptif itu sendiri. Menurut Arma Abdullah, mengemukakan bahwa pendidikan jasmani khusus didefinisikan sebagai suatu sistem penyampaian pelayanan yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotorik. Menurut Gita Febrina, tahun 2015, pendidikan jasmani adaptif sendiri adalah sebuah aktivitas jasmani baik berupa keterampilan gerak, permainan olahraga baik secara individu maupun kelompok, aktivitas air, permainan tarian, dan juga kebugaran yang disusun untuk orang-orang penyandang cacat. Taufan 2018. Pendidikan jasmani adaptif adalah sebuah proses didik melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik demi terciptanya laju pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis anak seutuhnya.
Dari beberapa definisi tadi menggambarkan bahwa pendidikan jasmani adaptif adalah suatu program pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan psikomotor anak yang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan keunikan atau karakteristik anak tersebut. Setelah kita memahami apa itu pendidikan jasmani, kemudian kita membahas tentang pendidikan jasmani adaptif, lalu kita simpulkan, kita masuk ke dalam ranah ruang lingkup dari pendidikan jasmani adaptif itu sendiri. Siapa sih yang termasuk ke dalam pendidikan jasmani adaptif? Pemeran dalam pendidikan jasmani adaptif itu sendiri siapa? Perlu kita identifikasi dan mengkategorikannya sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak yang unik tersebut. Mengingat pada dasarnya prinsip pembelajaran pendidikan jasmani adaptif harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Menurut IDEA, Adaptive Physical Education tahun 2019, yang termasuk dalam ruang lingkup pendidikan jasmani adaptif yaitu siswa autis, siswa yang mengalami hambatan penglihatan, siswa yang mengalami hambatan pendengaran dan komunikasi, siswa yang mengalami hambatan emosi, siswa tunagrahita atau cacat mental, siswa yang mengalami hambatan fisik, siswa yang mengalami hambatan dalam belajar, dan siswa yang memiliki hambatan lainnya seperti epilepsi, HIV/AIDS, hiperaktif, dan lain sebagainya. Telah kita bahas tentang pendidikan jasmani adaptif, dan ruang lingkup pendidikan jasmani adaptif itu sendiri. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang tujuan, manfaat, dan peran pendidikan jasmani adaptif. Oke, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pendidikan jasmani adaptif secara umum. Yang pertama, tujuannya adalah untuk penolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, untuk membantu siswa melindungi diri sendiri. Ketiga, tujuan penjelasan adaptif untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. Keempat, waktu luang yang bersifat rekreasi. Yang kelima, tujuannya yaitu untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Dan yang terakhir, secara umum, tujuan penjelasan adaptif yaitu untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik itu seperti apa. Pendidikan jasmani adaptif ditujukan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau mempunyai kelainan baik secara fisik maupun psikisnya. Dengan adanya pendidikan jasmani adaptif, diharapkan dapat membantu peserta didik yang memiliki keterbatasan agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, sosial secara optimal. Selain itu, pendidikan jasmani adaptif juga dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk membangun perwujudan diri sehingga dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi secara menyeluruh kepada masyarakat di sekitarnya. Pendidikan jasmani adaptif juga memiliki tujuan untuk membantu peserta didik menyelaraskan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosialnya dalam upaya untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak dasar, menanamkan nilai, sikap, membiasakan hidup sehat, serta terapi dan rehabilitasi melalui pendidikan gerak. Menurut Widiati dan Murtadlo tahun 2007. Oke, tujuan pendidikan jasmani adaptif sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut pada manfaat dari pendidikan jasmani adaptif secara umum. Yang pertama, ada manfaat bagi jasmani. Manfaat bagi tubuh kita itu sendiri.
Yang kedua, manfaat untuk keterampilan gerak atau motoriknya. Yang ketiga, ada manfaat bagi kesegaran. Karena kalau kita menjalankan pendidikan jasmani itu di sekolah, artinya kita harus melakukan olahraga di sekolah, manfaatnya itu bagi kesegaran tubuh kita sendiri. Yang keempat, keuntungan sosial. Dari bersosiallah siswa berkebutuhan khusus dapat memperoleh manfaat pendidikan jasmani adaptif itu sendiri. Kemudian ada keuntungan emosional. Dalam belajar pendidikan jasmani adaptif, siswa berkebutuhan khusus melatih emosionalnya, dapat mengontrol emosionalnya terhadap teman-teman atau lingkungan di sekitarnya. Ya. Dalam FES 2006 mengemukakan beberapa manfaat dari pendidikan jasmani adaptif. Akan saya uraikan beberapa manfaat itu sendiri. Yang pertama, untuk membantu perkembangan kemampuan yang dibutuhkan untuk digunakan di sekolah dan tempat bermain atau di tempat umum. Yang kedua, mengantarkan pada aktivitas dan kebugaran fisik yang dapat meningkatkan daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Ketiga, manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kemahiran keterampilan sosial. Kemudian ada manfaat untuk membantu perkembangan keterampilan fisik dan sosial yang dibutuhkan untuk berpartisipasi di luar sekolah atau program komunitas-komunitas di luar. Kemudian manfaatnya yaitu untuk membantu transfer kemampuan fisik dan sosial yang diperlukan untuk aktivitas mengisi waktu luang atau yang bersifat rekreasi. Kemudian manfaatnya membantu perkembangan kemampuan untuk keberhasilan berpartisipasi dalam pendidikan jasmani reguler di pendidikan inklusi. Baik, tadi sudah tujuan dari pendidikan jasmani adaptif, kemudian ada manfaat pendidikan jasmani adaptif. Kita akan masuk pada peran pendidikan jasmani adaptif itu. Ya. Perannya apa sih dari pendidikan jasmani adaptif? Yang pertama, pendidikan jasmani adaptif memberikan pelayanan langsung kepada siswa-siswa yang berkelainan atau berkebutuhan khusus dan juga memberikan pelayanan langsung kepada keluarga mereka atau keluarga anak itu sendiri. Ya. Yang kedua, peran dari pendidikan jasmani adaptif yaitu pemberian layanan langsung dalam lingkup sekolah. Layanan langsung dalam lingkup sekolah dalam bentuk mengajar dan menilai kemudian dapat diberikan oleh seorang guru pendidikan jasmani yang ada di sekolah tersebut. Guru penjas adaptif atau guru pendidikan jasmani dalam sekolah anak berkebutuhan khusus mempunyai peran penting dalam memberikan pelajaran, membelajarkan anak-anak cacat. Seorang guru penjas harus merancang bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kecacatan siswa-siswanya, sehingga siswa yang cacat dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani. Berdasarkan dari kategori kecacatan yang dimiliki siswa, maka siswa yang cacat tentunya memiliki gerak yang sangat terbatas. Namun dalam hal ini, guru harus bertindak sebaik mungkin di mana harus mengetahui jenis olahraga yang apa yang cocok untuk jenis kecacatan yang lain gitu kan, dan dapat dilakukan secara bersama-sama antara anak cacat dan anak yang normal. Kemudian, di sisi lain, guru harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang tepat untuk anak-anak cacat, di antaranya dengan memodifikasi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kecacatan dan kondisi fisiknya. Karena contohnya gini, tidak mungkin anak dengan jenis kecacatan tunanetra
akan kita kasih materi yang tidak disesuaikan atau tidak dimodifikasi pembelajarannya dengan jenis kecacatannya. Ya. Nah, keputusan untuk membedakan aktivitas yang berbeda bagi siswa cacat sungguh sulit bagi seorang guru penjas. Tentunya sangat sulit. Sangat disadari bahwa memberikan perbedaan materi dan jenis olahraga kepada siswa cacat berdampak pada kondisi psikologis anak tersebut. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kuliah Teknokrat untuk melihat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.